Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia, trader market, salam profit Indonesia. Hari ini kembali lagi bersama saya di acara analisa trading harian kita pada hari ini, hari Senin, I love Monday, 20 Juni tahun 2022. Seperti biasa trader, kita akan membahas banyak sekali tema-tema yang akan coba saya bawakan pada hari ini. Dan tema hari ini adalah saya akan mengangkat sedikit tentang sebuah tema yang sangat luar biasa. Saya mengangkat tema itu agak sedikit tricky temanya. Sedikit tricky, sedikit bombastik, ala-ala anak YouTuber ya. Ala-ala anak YouTuber biar orang menonton acara ini ya. Ketawa aja. Tema hari ini kita angkat, saya akan mencoba mengangkat tentang Bitcoin. Nah, Bitcoin trader pada hari Jumat kemarin, hari Kamis kalau nggak salah, hari Kamis kemarin dia mengalami penurunan sampai 20.000 US dollar ya. Trader, kalau melihat analisa saya minggu kemarin, ya sabar, saya buka dulu analisa saya minggu kemarin ya. Trader, kalau melihat analisa saya minggu kemarin, saya sempat menulis di investing maupun di website blognya market. Saya memprediksikan bahwa Bitcoin itu dia akan menurun sampai 20.000. Padahal waktu itu dia masih 27 loh, trader. Dan apa yang terjadi trader semuanya ya? Yang terjadi adalah prediksi saya tepat. Hari Kamis dia sampai 20.000. Dan dia turun hari Minggu kemarin, hari Jumat, Sabtu kalau nggak salah, sampai 17.000. Tapi sekarang dia dalam posisi naik juga. Nah, ini dia. Oleh karena itu, tema kita hari ini, saya mau bilang bahwa tema kita hari ini adalah kiamat Bitcoin. Apakah benar-benar Bitcoin ini akan kiamat? Dia akan turun seperti zaman dulu di saat di bawah 10.000, 5.000, 2.000, atau ada seorang ahli kripto yang menyatakan bahwa Bitcoin ini bisa menjadi titik nol. Nah, ini dia. Si bos Microsoft ketawa dengan Bitcoin ya. Bos Microsoft bilang orang yang Bitcoin itu cuma orang-orang gila aja. Orang gila. Nah, sekarang Bitcoin ini sudah, saya ulang lagi bahwa Bitcoin sekarang ini dia sudah tidak sama seperti zaman dulu. Zaman dulu Bitcoin itu liar, sekarang Bitcoin udah dalam orang bilang dalam cengkeraman dari The Fed. Harga Bitcoin sekarang pergerakannya sama dengan pergerakan, dia tergantung dari pergerakan dolar. Kenapa Bitcoin turun, trader? Sangat simpel. Inflasi yang terjadi. Inflasi yang terjadi membuat saham-saham di Amerika seperti Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 dia turun. Nah, kalau trader membaca analisa saya 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, ada benang merah antara Bitcoin dengan saham-saham ini. Jadi saham-saham ini pergerakannya sama seperti pergerakan Bitcoin. Bitcoin sama seperti mereka. Nah, karena inflasi yang terjadi di Amerika membuat pengetatan mata uang, akibat pengetatan mata uang, akhirnya dolar meningkat. Akibat dolar meningkat, yang lain-lainnya pada turun, termasuk saham-saham. Ini yang mempengaruhi penurunan terhadap Bitcoin. Dan kalau seumpamanya inflasi masih terjadi, pengetatan mata uang masih terus dilakukan, harga dolar akan meningkat, Bitcoin akan terus turun ya. Nah, kalau trader lihat Bitcoin minggu kemarin itu dia turun ya. Dia turun sampai 17.000 kalau nggak salah ya. Kalau trader lihat Bitcoin itu dia turun sampai 17.000 ya. Itu trader Bitcoin itu dia turun disebabkan trader ya. Sebab utama. Kalau kita lihat memang sebab utama kita udah tahu. Sebab utamanya adalah situasi mikroekonomi ya. Itu yang paling penting ya.
situasi mikroekonomi itu yang paling penting ya. Selain perang dan lain-lain, inflasi dan lain-lain, tapi yang paling utama adalah terjadinya penurunan Bitcoin ya, adalah pada hari Rabu kemarin, trader. Pada hari Rabu kemarin ya, jatuhnya Bitcoin itu disebabkan karena Celsius Network, salah satu platform trading Bitcoin ya. Salah satu platform trading Bitcoin, dia menahan, menghold proses pembayaran maupun penarikan di Bitcoin. Nah, ini dia. Ini yang menyebabkan kenapa Bitcoin ini bisa turun sampai 17.000. Ya. Bitcoin ini bisa turun sampai 17.000. Ini harus benar-benar diamati oleh para trader semuanya. Ya. Selain itu juga, imbas dari Bitcoin ini membuat banyak perusahaan-perusahaan kripto seperti Coinbase Global mem-PHK-kan banyak sekali pekerjanya. Nah, apakah ini tanda-tanda kesuraman terhadap Bitcoin atau uang kripto? Nah, ini dia. Ya. Nanti untuk masalah analisa kita akan masuk ke segmen Bitcoinnya, tapi sekarang saya akan membicarakan temanya dulu ya. Ini dia. Kalau trader melihat benang merah antara Bitcoin dengan startup yang sedang terjadi, sekarang ini banyak sekali startup yang mem-PHK-kan para pekerjanya. Begitupun juga perusahaan-perusahaan kripto mem-PHK-kan ya. Ini terjadi karena harga Bitcoin turun dan turun terus. Ya. Tapi menurut saya trader, saya pikir Bitcoin akan dijaga oleh pemerintah Amerika. Dia tidak akan sampai titik 0 ya. Tapi dia tidak akan sampai ke titik 60 atau 100 seperti yang didengung-dengungkan semua orang. Trader bayangkan si Elon Musk itu dia udah rugi udah banyak banget. Ya. Karena perusahaan dia Tesla menginvestasikan di Bitcoin, akhirnya dia rugi itu sebesar 500 juta US dollar. Bayangkan. Akibat penurunan Bitcoin yang terjadi. Ya. Makanya dia kenapa kemarin waktu dia kasih tweet akhirnya Bitcoin naik karena dia ada investasi di situ. Tapi sekarang inflasi terjadi habis-habisan ya. Apalagi kalau saya melihat ya, si Elon Musk ini dia punya hubungan yang tidak bagus dengan si Joe Biden. Dia punya hubungan tidak bagus dengan Joe Biden karena ekonomi Amerika lagi inflasi. Nah, ini dia yang membuat investasi dia pada hancur semua, terutama di Bitcoin, kripto. Seumpamanya kalau Bitcoinnya naik, dia pasti akan puji-puji itu si Biden. Dia pasti akan puji-puji si Biden. Permasalahannya Bitcoin turun. Dia mengkritik si Biden dan dia memuji si Trump. Ya, dan itu dia ya. Seorang pebisnis sejati ya, opportunities namanya ya. Nah, itu dia. Oleh karena itu trader, menurut pandangan saya seperti judulnya kiamat buat Bitcoin. Menurut saya tidak kiamat-kiamat amat, tidak. Bitcoin memang akan turun. Ada salah satu broker yang memperkirakan, salah satu analisnya memperkirakan Bitcoin sampai 10.000. Saya bilang bisa, tapi mungkin dalam jangka waktu yang lama. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Sama seperti ada salah satu influencer dari broker tersebut bilang bahwa sampai di batas 30 baru beli. Saya menunggu itu, dan saya menunggu itu hampir 7 bulan, 8 bulan baru sampai 30.000. Sampai 30.000. Nah, oleh karena itu kalau saya bilang Bitcoin kiamat, menurut saya tidak juga. Tidak. Bitcoin akan masih tetap ada, kripto masih tetap ada karena banyak kepentingan yang ada di mata uang digital. Banyak kepentingan di mata uang digital. Tapi Bitcoin dikontrol, kripto dikontrol, iya. Tapi untuk bisa kiamat dan sampai titik 0 tidak akan pernah terjadi menurut saya. Dan bisa sampai ke titik 100.000 dolar juga tidak akan pernah terjadi. Dia sudah mulai dikontrol oleh pemerintah. Oke trader, itu adalah tema kita hari ini. Sekarang kita akan coba masuk di analisa harian kita pada hari ini trader ya. Seperti biasa, analisa harian kita pada hari ini trader bisa lihat. Pertama saya akan buka dulu dari
Euro Uncle Sam Dollar. Trader, informasi dari Euro Uncle Sam Dollar, trader bisa lihat di sini bahwa Euro Uncle Sam Dollar telah melonjak di atas 1.0520 karena pelemahan dari indeks dolar telah mendukung mata uang ini yang sensitif terhadap risiko yang terjadi. Pasangan mata uang ini naik dengan cepat lebih tinggi di atas sesi Asia, telah melampaui 1.0520 karena indeks dolar mengalami pelemahan. Pekan ini fokus tetap pada angka indeks manajer pembelian dari Amerika Serikat, dan pada zona merah IMP jasa Amerika sangat terlihat rendah di seputaran 49,1 jika dibandingkan laporan sebelumnya 53,2. Oke, kita akan langsung masuk ke platform trader. Kita coba lihat di platform bagaimana pergerakannya. Trader kalau lihat di sini ya, trader bisa lihat di sini di Euro Uncle Sam Dollar. Secara garis besar tendensinya memang bullish. Sangat kuat bullish hari ini. Ya, sangat kuat bullish hari ini. Ya, trader bisa lihat karena kekuatan bullish yang sangat kuat, maka ini tadi udah dibilang disebabkan oleh penurunan dari indeks dolar ya. Kita akan lihat. Nah, kalau saya lihat di sini pergerakannya saya ambil dari rentang harian dari 1.048 berapa ini 8 ya. Mata saya sedikit parah nih. 899 sampai 1.05318. Nah, menurut analisa saya dia masih akan naik lagi. Malahan kalau saya tradingkan ini saya menggunakan Fibonacci, lebih gampang lagi trader. Ini kan. Nih. Nah, trader lihat ya. Oke. Kita pindah ke time frame lebih pendek. Nah, kalau menggunakan Fibonacci, ini kan zona Golden Boy ya. Nah, ini zona Golden Boy. Nah ya. Nah, ini 50 deh sampai sini ya. Ini menurut saya dia akan naik trader. Dia masih bisa naik lagi, tapi habis itu dia akan turun. Dan kalau dia turun trader, dia akan turunnya itu sampai di level sini. Oh, ini terlalu besar lagi. Terlalu besar. Nah, dia akan naik itu, dia akan turun itu sampai di level sini trader semuanya. Nah, dia akan sampai di level 1.05904, tapi setelah itu dia balik naik lagi. Trader lihat sekarang dia akan berbalik ya. Kemungkinan besar dia akan berbalik. Oke. Nah, kalau dia akan berbalik, menurut analisa saya dia akan sampai menuju di titik 51.05094. Dia masuk di zona Golden Boy sini trader. Setelah itu dia balik lagi naik ke atas. Itu aja. Jadi trader kalau sekarang posisi sekarang ya, kalau menurut saya, kalau trader mau ambil posisi kalau tidak ya trader nanti menunggu aja sampai dia turun. Ini dia pasti akan turun ini. Dia turun sampai di level 61,8. Kalau enggak dia ke 50. Kalau enggak 38. Setelah itu dia balik lagi naik ke atas. Trader tunggunya di Golden Boy sini untuk mengambil posisi buy lagi karena tendensi harian kita hari ini adalah bullish. Oke, kita lanjut ke pound sterling Uncle Sam Dollar. Trader semuanya, untuk pound sterling Uncle Sam Dollar kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa informasi dari pound sterling Uncle Sam Dollar bahwa GBP USD tetap tertekan di sekitar support teknis utama dalam waktu jangka pendek. Para penjual dari seller dari GBP USD main mata dengan di seputaran 1.2230 karena beberapa katalis pendukung menentang penurunan lebih lanjut selama sesi Asia pada hari Senin hari ini. Tekanan harga yang menjadi tertanam akan menjadi pemicu untuk aksi Bank of England yang lebih agresif. Oke, kita langsung masuk ke mata uang ini. Kita lihat ke platform. Seperti biasa trader, kalau trader lihat di sini juga pergerakannya sama dengan pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar. Tendensi hari ini lebih banyak ke bullish dan kemungkinan besar tendensinya ini lebih banyak ke bullish. Kalau kita lihat di time frame 1, kita udah lihat di sini bahwa dia akan sedikit mengalami penurunan. Nah, kalau dia mengalami penurunan, trader menurut analisa saya dia akan sampai di sini, level sini nih. 1.22245. Tapi setelah itu dia akan melanjutkan lagi kenaikan. Dan kenaikan yang terjadi ini dia akan mencoba sampai menembus di rentang harian kita di 1.222545. Nah, setelah itu dia akan mencoba sedikit naik lagi. Tapi kalau dia bisa menembus itu, menurut analisa saya tertingginya dia itu di 1.22663. Itu menurut analisa saya. Atau kalau lebih simpel lagi kita bisa lihat aja, kita bisa menggunakan ini ya, menggunakan Fibonacci. Kita lihat. Nah, Fibonacci-nya jangan di sini, Fibonacci-nya di 1 jam ya, sorry. Oke. Nah, Fibonacci-nya di sini.
Oke, kita lihat di time frame 1 jam, 1 hari. Fibonacci-nya di sini. Nah, contohnya di situ ya, kita lihat. Nah, dari sini kan, waduh. Nah, dari sini kan kelihatan ya. Nah, dari sini kan kelihatan trader. Nah, dari sini kelihatan ya. Nah, dari sini trader bisa lihat ya, dia masih bisa peluang naik, tapi setelah itu akan turun lagi. Ini yang harus saya bilang kepada trader semuanya ya. Dia akan turun lagi sampai di level yang saya bilang di sini ya. Ini nih 1.2245. Setelah itu dia balik naik lagi ke atas. Ini yang harus diperhatikan. Oke, selanjutnya trader kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini trader semuanya? Untuk pergerakan gold pada hari ini trader bisa lihat bahwa harga emas telah meningkat di atas 1845. Di mana dengan kuatnya? Dia kuat karena dolar melemah pada perkiraan yang lebih rendah setelah IMP Amerika Serikat nanti ya. Selain itu trader bisa lihat bahwa harga emas telah menunjukkan rebound yang lebih kuat di atas 1835 di sesi Asia setelah merasakan tekanan jual di saat pembukaan. Logam mulia ini telah menyaksikan rally kuat yang telah mendorong harga emas ini di atas 1845. Sedangkan indeks manajer pembelian Amerika Serikat terlihat lebih jauh rendah di seputaran 49 ya dari 53 yang diprediksikan. Ya, kita akan lihat gold. Kita akan lihat gold, bagaimanakah gold? Nah, ini dia. Trader bisa lihat pergerakan gold hari ini. Tendensi hari ini gold adalah tetap sama karena dolar mengalami pelemahan, makanya mereka akan mengalami mata uang ini, aset ini mengalami kenaikan. Trader bisa lihat di time frame 1 jam. Nah, trader bisa lihat ini dia turun ini. 100% dia turun ya. Dia turun. Nah, tapi trader lihat nanti di sekitaran sini. Ini yang harus hati-hati. Kalaupun dia turun terlalu mendalam, paling rendah itu ya di sini. Tapi secara garis besar, pasangan mata uang ini, aset ini dia punya kemungkinan masih tetap dia akan bullish. Seperti tendensi harian kita pada hari ini. Jadi ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya dalam melakukan transaksi. Harap untuk diperhatikan ya. Harap diperhatikan. Ini masih turun dia nih. Ya. Oke, selanjutnya adalah Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin pada hari ini trader? Kripto. Trader bisa lihat mengawali pekan keempat Juni, harga kripto, harga Bitcoin mengalami penguatan ya. Harga kripto hari ini barusan dia meningkat sebesar 9,42% dan dia berada sekarang di posisi 20.413. Kita akan lihat pergerakan dia selanjutnya seperti kayak gimana. Kalian kita coba masuk ke platform. Trader bisa lihat di sini di platformnya. Dari sini sudah sangat jelas dan sangat nyata bahwa Bitcoin hari ini dia agak sedikit mengalami stagnan, penurunan. Setelah hari ini dia mengalami kenaikan. Tapi kalau trader membaca tulisan saya menulis juga. Saya berasumsi bahwa dalam minggu ini hari ini oke dia turun. Tapi minggu ini Bitcoin itu menurut analisa saya dia akan mencoba naik sampai ke titik 22.000. Setelah itu dia akan turun. Tapi dia akan coba naik sampai ke titik 20.000 ya. Sampai ke titik 20.000. Ini yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah, oleh karena itu pada hari ini dia masih tetap bergerak di antara 19.558 sampai 20.852. Nah, ini dia. Menurut saya dia masih bisa naik. Dia masih bisa punya kemungkinan naik. Kalaupun dia naik ya tidak terlalu jauh banget. Mungkin kenaikan dia itu sampai di 2373. Tapi kalau terjadi penurunan dia itu tidak terlalu jauh, ya dia mungkin di sekitar 19.907. Bitcoin minggu ini dia berputaran sekitar 20.000 sampai 22. Itu aja. Menurut analisa saya. Nanti trader menganalisa baru lagi. Oleh karena itu saya kasih nilai paling terendah di 18 sampai nilai 22. Ya, itu analisa saya. Nah, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai ke 26. Dia bisa naik sampai 26 sebenarnya. Tapi analisa saya 26 itu masih jauh. 22 aja angka win-win solution. Oke, trader selanjutnya kita akan coba masuk di kalender ekonomi. Bagaimana kalender ekonomi kita? Hari ini kalender ekonomi biasa-biasa aja.
Harap diperhatikan nanti. Pukul 20:00 pidato Gubernur Sentral Bank Lagarde disambung lagi pada 22:00 pidato dari Gubernur Sentral Bank Europe ya. Lagarde, Christine Lagarde. Ini harus diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Oke. Hari ini Amerika libur, pantasan kenapa penguatan terhadap mata uang lagi karena hari ini Amerika lagi libur ya. Jadi ya sudah sangat jelas dolarnya melemah, itu sangat wajar itu. Nanti setelah itu akan mengalami penguatan lagi besok karena udah jam kerja ya. Oke, trader selanjutnya apa yang terjadi? Nah, oke, kita udah selesai trader semuanya. Sekarang saya akan memberikan sedikit informasi buat trader semuanya bahwa trader kalau ada waktu dan kesempatan jangan lupa untuk masuk dan berpartisipasilah bersama kami. Kami Amarket tidak kalah dengan broker-broker lain. Kita punya keunggulan, selalu memberikan webinar yang sangat luar biasa. Kita analisa harian, kita tiap hari yang sangat luar biasa. Kita selalu ada buat para trader semuanya. Dengan 4 account, minimal deposit $10, kita siap sebagai pelayan buat para trader Indonesia dimanapun berada. Ya, oke traders. Di samping itu juga trader kalau ada waktu dan kesempatan bisa baca juga tulisan saya hari ini. Ya, di blog ada analisa mingguan Bitcoin dari tanggal 20 sampai 24. Saya menganalisa di mana dia akan naik, setelah itu dia akan turun lagi dengan batasannya sebesar sell limitnya di 22.00, dan take profitnya di 18.000 ya. Ini menurut analisa saya, tapi trader harus menganalisa lagi ya. Menurut saya dia masih punya kemampuan naik sampai 22, tapi setelah itu dia akan mencoba mengalami pelemahan ya. Itu menurut analisa saya. Oke, trader semuanya. Trader Amarket yang sangat saya hormati, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, tetap semangat, tetap analisa karena hasil trading dari trader semuanya ditentukan oleh hasil analisa. Dan analisa yang paling luar biasa adalah analisa kepunyaan dari kita sendiri. Assalamualaikum trader semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.